hari dalam 24 jam itu ada 24 kereta. Itu kalau maju nutup, ini nggak saya aktifkan karena itu kereta. Ini simulasi aja Pak. Bangunan masih asli ya, ada handle-handle untuk pemindah jalur ya, loket ya untuk membeli karcis di sini. Halo, apa kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu pemirsa. Berjumpa lagi dengan kami Jejak Tempo Dulu. Yang di sini kami menemukan sebuah keunikan ya pemirsa. Ini benar-benar unik ya. Dan ini penemuan yang memang kami nanti-nanti, yaitu mencari jejak sebuah stasiun kereta api yang dibangun paling tua di Indonesia. Dan kehebatannya, stasiun ini sampai sekarang masih terjaga dengan baik dan masih berfungsi meskipun sebagai stasiun kelas 3. Artinya tidak untuk menaikkan penumpang ya, cuma sebagai pengatur jalur. Stasiun Tanggung namanya. Stasiun Tanggung ini dibangun mulai tahun 1864 dan diresmikan pada tahun 1867. Berdesain Eropa, kecil, mungil, namun asik. Ikuti terus di kami. Jadi pemirsa, stasiun ini terhubung dengan stasiun Kedung Jati ya. Namun bangunan ini lebih tua dibandingkan bangunan di stasiun Kedung Jati. Kemudian juga setelah Kedung Jati, ini jalurnya menyambung ke Ambarawa, ada yang ke Semarang. Nah, stasiun Tanggung ini dulunya dibangun sebagai sarana jalur ke arah Kedung Jati. Keunikan stasiun ini meskipun sudah tua, ratusan tahun yang lalu dibangun, namun semua peralatan dan gedungnya masih utuh. Dan di belakang stasiun ini terdapat bangunan kuno, bangunan petugas kereta api saat zaman penjajahan Belanda dulu. Kemudian rel yang ada di bawah saya ini pun meskipun sudah ada renovasi ya, bantalannya diganti sebuah cor semen karena yang kayu sudah rusak ya, jadi ganti cor semen. Namun besi-besi ini masih asli peninggalan zaman kolonial, dan kualitas besi ini pun, besi rel ini masih terlihat kokoh. Sebelah kiri saya ini adalah toilet ya, toilet yang masih terjaga dengan baik. Masih terjaga dengan baik, lihat. Toilet ini sejak zaman 1867 ini masih terjaga dengan baik. Jadi begitu stasiun Tanggung ini diresmikan pada tahun 1867, kemudian 1867 itu barengan mulai didirikan stasiun Tawang ya, stasiun Tawang dan stasiun Kedung Jati. Namun yang paling pertama mulai dirintis dibangun adalah di stasiun Tanggung ini, yaitu 1864. Nah pemirsa, ini saya sudah sampai ke stasiun Tanggung ya, di sebelah kanan ya, bagian sebelah kanan ini dilihat bangunan masih asli ya. Jadi dindingnya itu terbuat dari papan jati, kemudian desainnya itu bergaya Eropa ya, masih seperti gaya Eropa, yang kemudian siku-siku dari bangunan ini diklaim besi ya, diklaim besi. Kemudian untuk perlengkapan listrik juga masih ada tersisa di sana, kayak isolator di atas itu. Ya, kemudian di depan ini ada perlengkapan peninggalan zaman dulu yang masih berfungsi ini. Menurut petugas tadi masih berfungsi dengan baik. Ya, kita bisa lihat dari luar. Ada handle-handle untuk pemindah jalur ya, itu masih berfungsi sampai sekarang ya, sudah ratusan tahun masih berfungsi. Kemudian seperti biasa stasiun-stasiun yang lain nih, lantainya nih ini
lantai paling tua di stasiun dibandingkan stasiun yang lain. Biasanya kotak-kotak. Iya, biasanya kotak-kotak. Kemudian di dalam pun juga itu dindingnya dari kayu ya, dari kayu jati dengan kusen pintu yang tinggi karena bangunan Eropa, jadi sekitar 2 meter lebih ini tingginya ini. Jalurnya jadi peta jalur. Artinya berarti ini dulu zaman kuno, zaman kolonial dulu di sini bukan stasiun kelas 3, tapi stasiun utama yang bisa menaikkan penumpang. Terbukti ada loket yang untuk membeli karcis di sini. Loketnya pun kayu-kayunya masih asli ya, dari kayu jati. Dari kayu jati ya, jadi loket pembelian tiket ya atau karcis. Kita ke ruang lain yaitu ruang tunggu penumpang ya. Ruang tunggu penumpang pada zaman dulu ya. Ini masih tersusun rapi di sini ya. Bentuknya persis di stasiun Padas. Kemudian di sini kita lihat atapnya itu terbuat dari apa ya, kayak seng ya, kayak seng tapi tebel itu kayaknya. Jadi benar-benar masih kokoh di sini dengan desain yang masih asli, dinding-dindingnya ini kayu. Ini kayu. Kalau duduk di sini mengingatkan zaman dulu berarti, jadi apa, orang dulu waktu antre menunggu tiket ataupun menunggu kereta datang, mereka akan duduk-duduk di sini. Ini bangkunya masih bangku kayu seperti zaman dulu yang lain juga. Ini kalau yang dirubah kayaknya yang sudah direnovasi lantainya nih, ya, lantainya sudah diganti keramik. Kemudian ada satu lagi yang unik pemirsa, jadi di belakang stasiun ini terdapat rumah dinas ya, rumah dinas petugas kereta api yang sangat megah, sangat gagah dan masih berdiri dengan baik. Nanti kita akan eksplor rumah itu. Ikuti terus video kami selanjutnya. Nah, pemirsa, tepat sudah saya berada di depan rumah dinas petugas kereta api yang juga dibangun 1864. Ini papannya jati, didesain panggung ya, didesain panggung, dan ini semen-semen ini masih bawaan ya, jadi lantainya kan lantai kayu berarti ini kan, jadi lantainya lantai kayu. Kalau orang Jawa bilang terompo, rumah panggung itu terompo. Tangganya juga masih dari kayu, tebel kayunya, udah ratusan tahun, kena hujan, kena panas, masih kokoh, nggak seperti kayu sekarang ya. Dari samping kita lihat nih, seperti biasa ya, jendelanya tinggi, besar kan. Dan ini satu-satunya rumah dinas yang berada di stasiun Tanggung ini. Biar dieksplor bagian belakangnya. Nah, ini apa ini? Oh, ini sapi tank ini. Ini sapi tank. Ini bagian belakangnya. Jadi desain 1800-an ya. Jadi papannya itu nggak berdiri nyusunnya, tapi melebar gitu. Dengan tiang-tiangnya dikaitkan dengan kayu yang di bawah. Jadi ini konstruksinya kan unik ini. Jadi tiang ini kemudian dikaitkan dengan kayu penguat yang di bawah sebagai landasan, baru ke semennya, cor semen ini.
Jadi tujuannya mungkin kalau seperti ini itu lebih kuat. Di samping itu Nggak ada pakunya. Hah? Paku. Ini lebih kuat susunannya. Juga mas, kali syarat ya mas. Terus Terkait dengan getaran atau goncangan gempa ini juga lebih kuat karena apa? Tiang-tiang penyangga ini kan bergerak saat ada gempa. Bergerak, jadi nggak langsung roboh. Oh ini ditutup, ini ditutup. gereja kali barat ya. Iya. Kemudian di sebelah kanan saya adalah sebelah samping, sebelah belakang daripada stasiun Tanggung tadi ini. Ya. Ya, bangunan kolonial yang masih ada di sini, kemudian masih berfungsi dengan baik dan masih dilestarikan sebagai cagar budaya aset milik Kereta Api Indonesia KAI. Kemudian nanti kita akan coba berbincang-bincang ya, walaupun mungkin sebentar dengan petugas yang berjaga di sini. Barangkali nanti ada waktu, coba kita akan bisa ketemu dengan petugasnya, sharing-sharing terkait dengan stasiun tertua di Indonesia ini. Nah pemirsa, ada lagi yang menarik. Satu-satunya stasiun tertua di Indonesia ini ada berdiri sebuah tugu ya. Tugu roda terbang ini juga itu ciri khas stasiun Tanggung yang memang benar-benar di sini sangat kuno. Segala sesuatu yang ada di sini itu sangat kuno. Jadi desain rumahnya, lokasinya itu masih benar-benar dilestarikan oleh KAI ya. Ini sangat menarik. Kemudian tidak jauh dari sini terdapat mungkin sebuah gudang ya, sebuah gudang yang letaknya sekitar 50 meter dari sini, kurang lebih ya 50 meter. Kita akan perlihatkan gudang itu, gudang tua ya. Nah pemirsa, sampailah saya di sebuah rumah yang roboh, tapi robohnya atap ya, bagian atap ya roboh, tapi temboknya itu sebenarnya kuat. Kalau melihat dari desain rumah ini, pintunya dulu model pintu sliding ya, jadi pintunya sliding. Ini saya rasa kok bukan gudang menurut saya malah ini. Mungkin dulu bisa saja sebagai tempat pengisian air mungkin ya, iya. Tempat pengisian air atau mungkin tempat-tempat yang sifatnya untuk perawatan atau mungkin pemantauan kereta api. Tapi kalau gudang itu nggak mungkin desainnya seperti ini ya. Jadi informasi salah satu orang tadi katanya gudang, dulu melihat konstruksinya pintunya banyak gini, menurut saya bukan gudang. Kemudian nih usia bangunan ini sudah 161 tahun pemirsa. Besinya ini, bekas besi di sini masih muncul di sini, keluar. Dulu berfungsi mungkin rel yang atas tadi terkait dengan sini. Dan ini besi ini sudah 161 tahun lebih ini. Besi tertanam di sini dan tidak berkarat, dibayangin pemirsa. Tidak berkarat besinya. Malah mengkilap nih, semakin dipegang semakin mengkilap. Dipengkokin aja nggak bisa pakai tangan, luar biasa. Jadi bangunan ini meskipun kecil, tidak besar ya, ukurannya mungkin sekitar 6 kali 10 kemudian. Tapi bangunan ini benar-benar dirancang dengan kuat. Ada besi yang di sini tuh mengancing bagian pondasi, terkait dengan sana. Jadi dikancing sama besi ini, dibaut sampai sekarang masih kelihatan ya. Kemungkinan ini biar kalau terjadi getaran kereta api lewat tidak berpengaruh gitu loh. Ini benar-benar kecil bangunannya tapi dirancang sangat kuat.
Nah, pemirsa, ini kebetulan kita ketemu dengan Mas Tito. Mas, ini beliau ini sebagai petugas di stasiun Tanggung ya. Iya. Nah, minta waktunya sebentar ya Mas, ngobrol-ngobrol aja. Gini Mas, maaf, ini saya pasang di sini. Kami akan sedikit bertanya nih Mas, apa benar stasiun Tanggung ini stasiun tertua di Indonesia Mas? Untuk saat ini stasiun Tanggung menjadi stasiun yang tertua se-Indonesia. Ya. Kemudian memang ini menjadi cagar budaya ya. Jadi benar-benar dilestarikan dan jaga keasliannya oleh pihak KAI ya. Jadi kami memang sangat berterima kasih sekali ya, tentu saja penggemar-penggemar stasiun dan jalur kereta api tua sangat berterima kasih sekali kepada pihak KAI yang benar-benar masih merawat stasiun Tanggung ini sebagai stasiun tertua. Dibangun tahun berapa Mas? Untuk ini pembangunannya tahun 1864, dan diresmikan tahun 1867. Wah, sangat tua. 161 tahun. 161 tahun berdiri di sini dengan kondisi yang masih asli. Kemudian juga jalur ini masih aktif ya Mas? Untuk jalurnya ini masih aktif Pak, Semarang Solo. Semarang Solo masih aktif nih. Aktif ya. Kalau dulu hanya sampai Kedung Jati dulunya. Iya. Terus kalau saya baca di narasi Google dulunya ke Kedung Jati, kemudian ke arah jalur Ambarawa dulunya sekarang Semarang Solo. Semarang Solo. Ini kereta lewat sekitar jam berapa? Untuk ini ada 3 shift di stasiun Tanggung ini. Untuk KA yang pagi itu ada 5 kereta, 3 kereta penumpang, 2 kereta barang. Untuk sehari dalam 24 jam itu ada 24 kereta. Sehari 24 kereta? Iya. Wah ya, padat kalau jalurnya. Padat, cuma untuk paginya itu sedikit Pak, banyaknya yang siang. Siang malam? Siang malam, ya. 24 jam. Mas. Kemudian rumah dinas tadi yang di belakang itu tidak dihuni berarti Mas? Untuk itu disediakan untuk pegawai yang rumahnya jauh Pak. Jadi kalau saat ini kebetulan pegawainya rumahnya dekat-dekat, jadi kosong. Pegawainya orang-orang lingkungan sini gitu ya? Ya, sekitar orang sini. Lokal lah gitu. Ya. Oh, biasanya ditempati kalau yang petugasnya rumahnya jauh harus menginap gitu. Betul. Kemudian alat-alat yang berada di dalam tadi semua masih fungsi dengan baik Mas? Semua alat untuk persinyalan, handle, untuk pembalian whistle masih aktif semua Pak. Whistle ada. Sinyal itu Sinyal itu yang di atas, kalau whistle itu yang di bawah Pak. Oh, niki whistle sing niki. Ya, whistle itu di sana Pak, di jalur. Untuk membelokkan arah KA. Oh, untuk membelokkan jalur arah. 1, jalur 2 itu membeloknya lewat whistle. Mas, itu kan panjenengan belok ke arah kereta nih, rel dibelokkan gitu. Ini dari sini bisa? Dari sini bisa, pelayanan setempat itu di stasiun. Mekanik hidrolis murni apa pakai elektronik itu? Masih mekanik ini, ya Pak ya. Oh, berarti ini kebetulan masih alatnya masih mekanik, peninggalan Belanda. Masih peninggalan Belanda difungsikan sampai sekarang masih bisa. Ya. Luar biasa. Udah ratusan tahun masih bisa berfungsi. Jadi kabel-kabel itu jalur kabel itu untuk itu pindah rel itu. Sebetulnya bukan kabel Pak, itu sebetulnya kawat yang mengarah ke sinyal. Oh. Dari sinyal masuk, sinyal keluar, dan sinyal muka. Ini terhubung sampai sinyal muka sana Pak. Sinyal muka sana itu? Iya, itu kan ini masih sinyal keluar Pak. Itu masih ada lagi untuk 3 kilo lagi masih ada sinyalnya. Jadi di pelayanan semua dari pusat sini. Pusatnya masih manual. Di sini pakai ya. Jadi jangkauan dari sinyal untuk pengendali dari sini itu berapa kilo nih? Di sini KM24, di sinyal muka itu KM25, jadi ada 1 kilo nanti. 1 kilo ya. Jadi seperti yang Mas Tito sampaikan, alat pengendali masih berfungsi dengan baik di stasiun ini. Itu artinya perawatannya itu super ekstra. Perawatannya paling kasih apa Mas? Masih fungsi dengan baik. Untuk perawatan
sinyal itu ada petugasnya sendiri, Pak. Oh, ada petugas sendiri. Orang Nah, mekanik ya. petugas Sintel, sinyal Oh, Telkom. Sinyal Telkom. Ada perawatan mingguan, ada perawatan bulanan. Oh, ngonten nggih, nggih. Itu pegawai KAI juga. Pegawai KAI juga, Pak. Cuman beda ini apa? Jalurnya. Nggih. Dia khusus perawatan alat peralatan mekanik sama sinyal-sinyal itu ada yang megang. Listrik itu petugas Sintel. Nggih. Ya itu aja Mas yang kami tanyakan. Ini sebuah keunikan dan otomatis kekayaan bangsa kita bisa merawat sebuah stasiun tua sampai alat-alatnya semua masih berfungsi dengan baik. Mungkin dari generasi ke generasi sudah berapa turunan kan? Masih berfungsi dengan baik. Terima kasih. Semoga jenengan diparingi kesehatan terus amin, untuk menjaga stasiun ini. Amin. Ini namanya alat apa nama? Alat apa? Hand generator untuk menutup pintu perlintasan. Oh. Nah, ini Pak, buatan Pakman Holland. Oh Kan iya. Belanda ya. Ini alat untuk menutup pintu perlintasan. Iya, masih asli buatan Nederland Belanda ini. Ini ada emblemnya, Ya, kalau yang ini untuk pintu perlintasan, kalau yang dalam untuk sinyal. Oh, ngerti nggih. Ya. Ini berarti di sana itu berarti. Sama yang ya sinyal yang apa ini? Tower-tower itu ya. Mas? Bukan Pak, ini khusus pintu perlintasan. Pintu Untuk iya. Sama Kedung Jati sama Pak. Nggih. Cuma di sini nggak ada jamnya ya, Mas saya lihat ya. Jam yang nempel itu kayak. Oh, enggak ada. Itu adanya di Kedung Jati sama di Ambarawa. Ambarawa ya. Dan masih cocok jamnya itu sampai sekarang. Masih. Berarti kalau ada kereta lewat diputar gini Mas, diangkal gini. Ya, ini ada sirene. Ada sirene. Ya. Nah, setelah itu kita tutup dengan ya ini hand generator ini Pak. Nah, kita tutup begini. Itu kalau maju nutup, ini nggak saya aktifkan karena ada kereta. Ini simulasi aja Pak. Oh iya, Nah, kalau mundur kita buka. Lo kan simulasi. Simulasi ini. Berarti on ke. Nggak saya on kan ini. Oh kok pakai saklar berarti ini penggeraknya? Sirene. Oh sirine. Pak. Oh sirinenya. Sirine sendiri. Penggeraknya tapi mekanik ya. Ya, mekanik. Oh gitu toh. Kalau yang baru kan dia pakai putaran itu Pak, Mas, udah elektrik. Elektrik. Ya, ada remnya. Ada motornya. Iya. Penggeraknya. Nah itulah tadi pemirsa liputan kami yang menunjukkan sebuah stasiun tua tertua di Indonesia yang sudah dibangun sejak tahun 1864 ini. Nah itulah sebuah kisah nyata, fakta ada dan tidak mengada-ada. Stasiun itu masih terawat dan masih berfungsi dengan baik di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon share, like, subscribe, dan semoga tontonan ini bisa menghibur semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.